Selamat pagi anak-anak. Sebelum pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu, mari kita bersama-sama berdoa untuk berdoa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, untuk materi ini masih di tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 2, peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan. Baiklah anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, di sini Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama, dengan membaca siswa dapat mengetahui peristiwa pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Yang kedua, dengan membuat peta pikiran, siswa dapat mengidentifikasi peristiwa-peristiwa penting seputar penyebaran berita proklamasi kemerdekaan. Dengan membaca, siswa dapat memahami kalor dapat mengubah suhu benda. Yang terakhir, dengan bercerita, siswa dapat menyebutkan peristiwa-peristiwa setelah pembacaan teks proklamasi. Baiklah anak-anak, untuk selanjutnya di sini Bapak akan membacakan sejarah teks proklamasi. Sejarah teks proklamasi awal pembentukan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi karena sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Akhirnya Kaisar Hirohito menyatakan menyerah tanpa syarat terhadap sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Golongan muda yang terdiri dari Sukarni, Wikana, Chairul Saleh, Yusuf Kunto, dan lainnya mendengarkan kabar tersebut melalui siaran radio. Kemudian golongan pemuda itu mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera menyatakan proklamasi. Pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 03.30, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa golongan pemuda ke Rengas Dengklok atau markas peta. Mereka disembunyikan di daerah Karawang. Terjadi perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua. Pada 15 Agustus 1945, golongan pemuda yang dipimpin Sukarni, Chairul Saleh, dan Wikana kemudian mengamankan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Ahmad Suparjo kemudian mendatangi golongan muda, meminta mereka melepaskan Soekarno-Hatta dan menjamin proklamasi segera dilakukan. Rombongan kemudian berangkat ke Jakarta menuju rumah Laksamana Maeda. Laksamana Maeda mempersilahkan tokoh tersebut untuk menemui Guinesekan atau kepala pemerintahan militer, Jenderal Moichiro Yamamoto, untuk membahas upaya lebih lanjut. Namun Jenderal Nishimura yang mewakili Guineseka menolak rencana proklamasi tersebut. Akhirnya Soekarno-Hatta dan Ahmad Suparjo membuat naskah proklamasi di rumah Laksamana Maeda. Pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, naskah proklamasi yang disusun oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Suparjo dibuat di ruang makan. Naskah tersebut terdiri dari 2 alinea yang dibuat selama 2 jam. Sebelum disalin menjadi mesin ketik, Soekarno menulis konsep proklamasi pada secari kertas sobekan dari block notes. Lembaran kertas yang dipakai bergaris biru. Selesai menulis di kertas, kemudian teks proklamasi disalin menggunakan mesin ketik. Sayuti Milik memakai mesin ketik buatan Jerman, dipinjam dari Kolonel Kadeder Komandan Angkatan Laut Jerman yang berkantor di gedung KPM di Koningsplein, sekarang Jalan Medan Merdeka Timur. Ketika itu, mesin ketik di rumah Laksamana Maeda memakai huruf kanji. Setelah naskah yang ditulis tangan selesai, Sayuti Milik bertugas mengetik naskah proklamasi. Naskah tersebut disahkan dan ditandatangani oleh Soekarno.
Pembacaan naskah proklamasi dilakukan pada 17 Agustus 1945 pukul 10.00 waktu Indonesia Barat di Jalan Pegagan Timur nomor 56 atau Jalan Proklamasi nomor 5 Jakarta Pusat. Kabar pembacaan teks proklamasi kemudian diumumkan melalui radio, surat kabar, telegram, dan lisan. Ketika itu, pewarta bernama Franz dan Alex Mendur dari Ipsos mengabadikan pembacaan teks proklamasi, sedangkan BM Diah dan Yusuf Ronodipuro menyebarkan berita di berbagai daerah. Materi selanjutnya yaitu yang menyusun teks proklamasi. Berikut adalah tokoh-tokoh yang terlibat secara langsung dalam perumusan teks proklamasi. Yang pertama, Ahmad Subarjo, sebagai yang mengusulkan konsep kalimat pertama yang berbunyi, "Kami rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan kami," yang kemudian berubah menjadi "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Yang kedua adalah Soekarno, yang menuliskan konsep kalimat kedua yang berbunyi, "Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain akan diselenggarakan dengan cara yang secermat-cermatnya, serta dalam tempo yang sesingkat-singkatnya." Yang ketiga, Muhammad Hatta, yang menggabungkan kedua kalimat di atas dan kemudian disempurnakan sehingga berbunyi seperti teks proklamasi sampai sekarang ini. Yang keempat, Sayuti Malik, yang mengetik naskah proklamasi setelah disempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno. Dan yang terakhir, yang kelima, Soekarni, yang mengusulkan supaya Bung Karno dan Bung Hatta yang menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia. Berikut isi teks proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai permindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Materi selanjutnya yaitu kata baku dan tidak baku. Pengertian kata baku merupakan sebuah kata yang digunakan sudah sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditentukan. Atau kata baku adalah kata yang sudah benar dengan aturan maupun ejaan kaidah bahasa Indonesia dan sumber utama dari bahasa baku yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Umumnya sering dipakai pada kalimat yang resmi, baik itu dalam suatu tulisan maupun dalam sebuah pengungkapan kata-kata. Baiklah anak-anak, berikut ciri-ciri kata baku. Yang pertama, kata baku tidak dipengaruhi bahasa daerah. Yang kedua, kata baku tidak dipengaruhi bahasa asing. Yang ketiga, pada pemakaian imbuhan secara eksplisit. Yang keempat, buka adalah bahasa percakapan. Yang kelima, gunakan yang sesuai dengan konteks kalimat. Yang keenam, tidak terkombinasi atau tidak rancu. Yang ketujuh, kata baku tidak mengandung arti pleonasme. Dan yang kedelapan, tidak mengandung hiperkorek. Nah, itu merupakan ciri-ciri dari kata baku. Berikut contoh kata baku. Misalnya seperti objek, pasif, praktik, efektif, foto, biosfer, bus, aktif, November, apotek, negeri, dan lain-lain. Nah, itu merupakan contoh-contoh dari kata baku. Berikut beberapa contoh kalimat baku.
Pada hari Senin, saya melaksanakan upacara bendera. Apotek kimia farma ada di mana-mana. Karirnya sebagai dokter sangat cemerlang. Harga cabai terus saja melambung. Hakikat hidup adalah berderma. Ibu suruh adik belanja di pasar. Ia tidak tahu malu. Nah, itu merupakan contoh kalimat-kalimat yang menggunakan kata baku. Contohnya di sini ada apotek. Kalau kata yang tidak baku adalah apotik ya. Kalau kata yang baku adalah apotek ya. Itu merupakan contoh-contoh dari kalimat baku. Pengertian kata tidak baku. Kata tidak baku merupakan kata yang dipakai tidak sesuai dengan pedoman atau kaidah bahasa yang sudah ditentukan. Biasanya, kata tidak baku sering dipakai pada saat percakapan sehari-hari atau dalam bahasa tutur. Adapun faktor-faktor yang bisa mengakibatkan munculnya kata tidak baku yang diantaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yang memakai bahasa tidak mengetahui bentuk penulisan dari kata yang dia maksud. Yang kedua, yang memakai bahasa dapat terpengaruh oleh orang-orang yang terbiasa memakai kata yang tidak baku. Dan yang terakhir, yang memakai bahasa dapat terbiasa memakai kata tidak baku. Nah, itu merupakan salah satu ciri-ciri kata yang tidak baku. Selanjutnya, contoh kata tidak baku. Yang pertama, praktek, pasif, apotik, efektif, karena, foto, biosfer. Nah, itu merupakan contoh-contoh dari kata tidak baku. Anak-anak boleh mencari kata-kata yang lain ya. Di rumah dipelajari dan dipahami apa sih yang membedakan kata-kata baku dan kata-kata tidak baku. Berikut contoh kalimat tidak baku. Yang pertama, saya memohon izin sebab tak bisa hadir di rapat besok. Nah, yang membedakan yang ini merupakan kalimat tidak baku yang izinnya. Seharusnya izin itu ditulis izin. J itu diganti pakai Z ya, harusnya izin. Nah, ini kata yang tidak baku. Terus yang kedua, apotik kimia farma ada di mana-mana. Sebenarnya seharusnya kalau kata baku, apotik itu apotek ya, bukan apotik. Kalau apotik itu kata yang tidak baku. Itu yang bisa membedakan. Terus yang ketiga, hobi adik mengumpulkan boneka beruang. Nah, kata yang tidak baku di sini adalah kata hobi. Kenapa kata hobi? Karena kata hobi ini menggunakan bahasa asing. Kata hobi itu bahasa asing ya, hobi ya. Bahasa Inggrisnya itu kesukaan ya. Terus yang keempat, harga cabai terus saja melambung. Nah, di sini yang membedakan kata yang tidak baku adalah cabai, seharusnya cabai. Nah, kalau kata baku itu cabai dan di sini yang membedakan adalah cabai. Itu kata tidak baku yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pasti kebanyakan menggunakan kata atau kalimat yang tidak baku. Itu ya, contoh-contoh dari kalimat tidak baku. Anak-anak nanti boleh mencari di sumber yang lain ya. Anak-anak untuk materi selanjutnya yaitu pengaruh kalor pada suhu benda. Pengaruh kalor terhadap suhu benda pada umumnya, suhu akan naik jika menyerap kalor dan turun jika melepaskan kalor. Semakin lama pemanasan, artinya kalor yang diterima air semakin besar dan suhu air semakin tinggi. Nah, itu merupakan pengaruh kalor pada suhu benda. Di bawah ini ada contoh perubahan suhu dan wujud benda. Yang pertama,
Saat memasak air, air yang dingin berubah menjadi panas. Nah, ini merupakan salah satu perubahan suhu dan wujud benda. Yang kedua, setelah berolahraga tubuh berkeringat. Nah, misalkan kalau kita olahraga, kita lari-lari, otomatis kita akan mengeluarkan keringat. Nah, itu merupakan perubahan suhu dan wujud benda ya. Yang ketiga, sendok menjadi panas saat digunakan mengaduk kopi. Misalkan gini, kalau anak-anak sedang membuat kopi, terus anak-anak mengaduk kopi tersebut, apa yang dirasakan oleh tangan kita pasti akan mengalami rasa panas karena kita memegang sendok yang untuk mengaduk kopi tersebut. Itu yang ketiga. Yang keempat, besi yang dibakar akan menjadi panas. Nah, lama-kelamaan kalau besi itu dibakar pasti akan menjadi panas, akan menjadi merah. Nah, itu merupakan perubahan suhu dan wujud benda. Penyebaran berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bacalah teks berikut dengan cermat. Selain melalui radio, penyebaran informasi kemerdekaan juga melalui media pers dan surat selembaran. Hampir seluruh surat kabar di Jawa menerbitkan berita proklamasi kemerdekaan dan Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa tokoh yang turut andil dalam penyebaran berita proklamasi melalui pers yaitu Sayuti Malik, BM Diah, dan Sumanang. Nah, itu merupakan tokoh-tokoh yang ikut serta menyebarluaskan berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berikut contoh peta pikiran penyebaran berita proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, nanti anak-anak baca di buku LKS tema 7 subtema 2 halaman 46 dan lalu nanti anak-anak tuliskan informasi penting pada peta pikiran berikut. Nah, setelah anak-anak membaca buku di LKS halaman 46 yaitu tentang penyebaran berita proklamasi kemerdekaan Indonesia, lalu ditemukan kata-kata penting ya, informasi penting ya. Nanti langsung diisi di sini ya, di apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Nanti kalian diisi lalu dicari ya, itu untuk belajar, tapi kalian harus membaca terlebih dahulu eh, teks yang ada di buku LKS halaman 46. Materi selanjutnya yaitu pola lantai. Pengertian pola lantai adalah garis atau arah langkah yang dilalui oleh para penari pada saat melakukan gerak tari. Selain itu, pola lantai juga bisa merupakan garis yang dibuat oleh formasi penari kelompok atau gambaran posisi penari dalam area pementasan. Nah, itu merupakan pengertian dari pola lantai. Materi selanjutnya yaitu contoh pola lantai. Yang pertama, pola lantai horizontal. Yang dimaksud dengan pola lantai horizontal adalah dilakukan dengan penari yang membentuk garis lurus menyamping. Contoh tarian yang menggunakan pola lantai horizontal adalah tari saman dari Aceh. Ini contohnya ada ya. Yang kedua adalah pola lantai vertikal. Pola lantai vertikal adalah pola lantai dalam tari yang mengharuskan para penari berbaris lurus dari depan ke belakang. Pola lantai ini melambangkan ikatan yang mendalam antara manusia dengan Tuhan Sang Pencipta.
Nah, ini merupakan contoh tarian dari pola lantai vertikal. Jadi berbaris lurus dari depan ke belakang ya. Itu merupakan contoh dari pola lantai vertikal. Pola lantai yang ketiga adalah pola lantai miring atau diagonal. Pola lantai diagonal adalah pola tarian yang membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Jenis pola ini memberikan kesan yang dinamis tetapi tetap kokoh untuk para penonton atau penikmatnya. Nah, itu merupakan contoh dari pola lantai miring atau diagonal. Pola lantai yang keempat adalah garis lengkung. Pola lantai disebut garis lengkung bila mana penari membentuk garis melingkar lengkung ulat dan pola lantai angka 8. Pola ini biasanya lebih sering digunakan pada tari rakyat dan tari tradisional. Contohnya tari kecak dari Bali itu menggunakan pola lantai melengkung atau melingkar ya. Baiklah anak-anak, demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Seperti biasa, di akhir pembelajaran ada evaluasi pembelajaran yang perlu anak-anak tulis, yaitu soalnya ada 10. Nanti anak-anak disalin di buku tulis, lalu dikerjakan. Setelah sudah selesai, pada hari berikutnya nanti boleh dikumpul ke sekolah atau dikumpul melalui via WA. Di sini ada 10 soal. Yang pertama, pada tanggal dan tahun berapa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh golongan pemuda ke Rengas Dengklok? Yang kedua, pada tanggal berapa pembacaan naskah teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno? Soal yang ketiga, sebutkan 3 contoh yang menyusun teks naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang keempat, siapa nama tokoh yang mengetik teks naskah proklamasi kemerdekaan? Soal yang nomor 5, apa yang dimaksud dengan kata baku? Soal yang nomor 6, sebutkan 2 contoh kata baku. Nomor 7, buatlah 2 kalimat dengan menggunakan kata baku berikut ini. A. Apotek, B. Foto. Soal yang ke-8, energi panas yang dimiliki oleh benda disebut. Soal yang nomor 9, sebutkan 2 contoh pola lantai yang kamu ketahui. Soal yang nomor 10, tari saman dari Aceh menggunakan pola lantai titik-titik. Begitulah 10 soal yang harus anak-anak kerjakan. Nanti kalau sudah selesai langsung dikumpul melalui via WA atau besoknya boleh dikumpul ke sekolah. Ya, semoga anak-anak selalu semangat walaupun belajar di rumah, tetap semangat dan jaga kesehatan supaya bisa mengikuti pembelajaran berikutnya. Selamat pagi, selamat beristirahat, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!